Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Syardana dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi statistik, di mana di sini saya akan membedah bagaimana cara running data primer dengan melalui tiga tahapan uji, yaitu tahapan uji validitas dan reliabilitas, tahapan uji asumsi klasik, dan yang terakhir adalah tahapan uji hipotesis. Langsung saja kita siapkan aplikasi SPSS-nya ya untuk running data. Di sini sudah saya siapkan data primer yang saya dapatkan sebelumnya. Untuk teman-teman di kolom measure-nya ini semuanya kita ganti skala ya, karena kita itu menggunakan data primer, maka measure-nya kita gunakan skala. Jadi menyesuaikan data kita, apakah kita memakai data primer atau data sekunder. Kemudian yang di desimalnya juga jangan lupa kita ubah jadi 0. Biasanya di sini itu 2 atau bisa angka lainnya. Jadi sebelum kita running data, desimal kita nolkan dulu ya. Setelah itu kita akan melakukan uji validitas. Sebelum itu, kita perlu menjumlahkan atau mensum masing-masing item variabel. Caranya bagaimana? Dengan mengklik transform di atas, kemudian compute variabel. Setelah itu target variabelnya kita ketik variabel yang akan kita jumlahkan. Misal di sini yang akan kita jumlahkan adalah item-item variabel x1. Kita ketik di sini x1. Kemudian kita klik di kolom function group all dan kita cari yang namanya sum. Nah, setelah ketemu sum, kita panah, kita masukkan di dalam kolom numeric expression. Di dalam kurung ini kita hapus datanya dan komanya, hapus semuanya, dan kita masukkan ini x1.1, kita panah spasi to spasi x1.6. Kemudian kita oke. Nah, outputnya akan keluar di variable view-nya di sini. Nah, di sini X1 ini adalah hasil total jumlah dari item-item variabel X1. Begitu pula dengan X2, X3, dan Y-nya. Kita lakukan hal yang sama juga. Caranya juga sama. Commit variabel. Kemudian target variabelnya kita ubah namanya menjadi X2. Dan ininya juga sumnya itu kita ganti jadi X2.1. Itu X2.7. Lalu klik OK. Nah, kemudian yang X3-nya target variabel X3 sum X3.1 to X3.6. Kemudian klik OK. Dan yang terakhir adalah variabel Y-nya. Transform, compute variabel. Kita klik di sini Y saja cukup ya, karena variabel Y di sini cuma ada satu. Jadi bisa mewakili. Sum Y1.1 to Y1.8. Lalu klik OK. Ya, akan keluar di sini ya jumlah total variabelnya X1, X2, X3, dan Y. Desimalnya jangan lupa kita nolkan. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji validitas. Bagaimana caranya? Dengan mengklik button analyze di atas ini ya, analise. Kita klik, kemudian kita cari yang namanya correlate. Setelah itu kita klik bivariate. Di sini kita akan memasukkan semua item variabelnya, item variabel yang akan kita running, dan juga hasil total jumlahnya tadi. Contoh misal di sini kita akan merunning data item variabel X1. Kita masukkan semua item variabel X1.1 sampai X1.6 beserta
hasil total jumlahnya. Oke, langsung saja kita oke. Nah, akan keluar seperti ini. Begitu pula dengan X2, X3, dan Y-nya. Kita lakukan dengan cara yang sama. Analyze, correlate, bivariate. Yang ini kita keluarkan dulu semuanya. Dan kita masukkan yang X2-nya. Kita blok, masukkan. Kemudian total jumlahnya juga kita masukkan. Klik OK. Yang X3 juga sama. Kita masukkan semuanya ya, semua variabelnya. Kita keluarkan dulu. Klik X3. Kita blok, kemudian kita masukkan. Setelah itu X3. Oke. Dan yang terakhir adalah variabel Y-nya. Variate, keluarkan Y, dan total jumlahnya. Klik OK. Nah, ini adalah output dari hasil running data variabel X1, X2, X3, dan Y. Nah, kemudian bagaimana cara membaca output dari uji validitas ini? Yaitu dengan kita lihat di bagian seek to tiletnya yang di bawah ini. Ini misalnya X1. Seek to tiletnya di sini X1.1 itu 0,00. X1.2 0,00. X1.3 1.4 dan sampai 1.6. Semua item variabel yang ada di variabel X1 atau semua item variabel yang digunakan untuk mengukur variabel X1 itu semuanya 0,0, artinya di bawah 0,05. Jadi dapat kita ambil kesimpulan kalau semua item variabel atau item kuesioner yang digunakan untuk mengukur atau menguji variabel X1 ini handal atau valid. Gitu ya. Dan ini juga berlaku di semua variabel. X2-nya juga semua item X2.1 sampai X2.7 itu signifikansinya 0,0 semua, di bawah 0,5. Jadi, semua item variabel atau item questionnaire yang digunakan untuk mengukur variabel X2 itu valid atau handal. X3 juga sama, semuanya di bawah 0,05 dan variabel Y-nya juga semuanya di bawah 0,05. Jadi, semua item variabel yang digunakan untuk mengukur dan menguji masing-masing variabel itu valid semua dan handal untuk digunakan. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Bagaimana caranya? Yang pertama kita klik analyze, kemudian kita klik scale. Setelah itu klik reliability analysis. Di reliability analysis ini kita memasukkan item-item variabelnya saja. Jadi hasil total jumlahnya itu tidak perlu kita masukkan. Kita masukkan karena apa? Karena tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel ini atau item-item variabel yang digunakan untuk menguji itu konsisten atau bisa digunakan untuk ke depan di masa yang akan datang atau tidak. Baik, ini semua kita masukkan ya, item variabel X1. Ini jangan lupa kita klik model alpha, kita atur alpha, kemudian statistiknya yang di kolom descriptive for itu kita centang semuanya. Item scale, scale if, item delete, dan yang di kolom di tabel enter item ini kita centang yang correlation. Setelah itu kita klik continue dan kita klik OK. Maka akan keluar hasil atau output seperti ini. Kita lakukan cara ini pada semua variabel ya. Variabel X2, X3, dan Y. Semuanya kita ginikan. Kita scale, relativity analysis, yang X1 kita keluarkan semuanya dahulu. Kemudian X2 kita masukkan. Kita blok 7, kemudian statistik. Nah,
Karena ini sudah kita atur sebelumnya, maka sudah otomatis tersave. Jadi kita tidak perlu mengatur ulang. Kita klik continue, kemudian oke. Kemudian X3-nya, scale reliability analysis, kita blok. Untuk blok semuanya itu kita kontrol A. Dan kalau kita blok milih kayak gini, nah itu caranya yakni ketik shift dan panah bawah. Kemudian kita masukkan dan kita klik OK. Yang terakhir adalah variabel Y. Scale reliability analysis, Ctrl A, keluarkan, shift panah bawah, masukkan. Kemudian klik OK. Nah, akan keluar output seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara membaca output dari uji reliabilitas? Caranya yakni cukup dengan melihat di Cronbridge alpha-nya. Cronbridge alpha-nya kita lihat di tabel reliability statistics. Nah, di sini. Ini adalah Cronbridge alpha di variabel X1. Jadi Cronbridge alpha-nya adalah 0,8 atau di atas 0,6. Ya, di atas 0,6. Ini menurut Ghazali mengatakan kalau untuk memenuhi uji reliabilitas itu Cronbridge alpha-nya harus di atas 0,6. Cronbridge alpha dari X1 itu 0,6. Berarti seluruh item variabel yang digunakan untuk mengukur variabel X1 itu bisa dikatakan reliable atau konsisten dan bisa digunakan untuk penelitian di masa yang akan datang. Entah itu 1 minggu yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, atau 1 tahun yang akan datang. Kemudian kita lihat di X2-nya. Cronbridge alpha dari X2 itu 0,9. Lebih besar lagi dari 0,6. Jadi, seluruh item variabel yang digunakan untuk mengukur variabel X2 itu reliable atau konsisten dan bisa digunakan untuk penelitian di masa yang akan datang. Kemudian X2 juga X3 Cronbridge alpha-nya juga 0,9 di atas 0,6. Dan yang Cronbridge alpha dari Y-nya itu juga di atas 0,9. Jadi semua item variabel X1, X2, X3, dan Y itu semuanya reliable dan bisa digunakan untuk penelitian di masa yang akan datang lagi. Selanjutnya setelah kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sendiri itu ada beberapa di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah uji heteroskedastisitas dengan scatter plot graph dan uji normalitas dengan pp-plot. Bagaimana caranya? Pertama kita klik analyze, kemudian klik regression, setelah itu kita klik linear. Nah, di dependennya, apa itu variable dependent? Variable dependent adalah variabel yang tidak bisa berdiri sendiri, yakni variabel Y. Kemudian variabel independennya itu adalah variabel X. Di semua variabel X di sini kita masukkan. Setelah itu kita atur plots-nya. Klik button plots ya. Klik button plots, kemudian kita masukkan yang atas itu zResid dan yang bawah itu adalah spread. Kemudian di kolom standardized residual plots ini kita klik histogram dan normal probability plotnya dan klik continue. Sebelumnya kita juga akan atur ini untuk memunculkan data predicted dan residual. Kita klik unstandarized dan unstandarized dan continue dan klik OK. Nah, akan keluar hasil seperti ini. Ada histogram, pp-plot, dan juga scatter plot graph. Bagaimana membacanya? Bagaimana membaca output uji heteroskedastisitas dengan scatter plot graph dan normalitas dengan pp-plot? Yakni cukup dengan melihat gambarnya saja. Di sini adalah gambar scatter plot graph. Cara membacanya yakni dengan melihat titik sebarannya. Bila titik sebarannya itu acak atau tidak berpola, tidak berbentuk, itu bisa dikatakan kalau
data ini bebas heteroskedastisitas atau telah terjadi homoskedastisitas. Kemudian kita lihat di histogramnya. Normalnya atau lazimnya seharusnya itu garisnya itu berbentuk melengkung dan berbentuk seperti lonceng. Sedangkan PP plotnya itu sebaran garisnya mendekati, sebaran titiknya itu mendekati garis. Setelah syarat-syarat ini terpenuhi, maka dapat disimpulkan kalau data telah terdistribusi dengan normal dan telah memenuhi uji asumsi normalitas. Oke, berikutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan Glaser. Bagaimana caranya? Pertama adalah ketik transform, kemudian compute variable. Nah, target variable kita ganti namanya menjadi abs underscore press. Setelah itu sumnya ini kita hapus, kita ganti menjadi abs. Kita masukkan di atas, tanda-tandanya kita hapus, kemudian kita masukkan press. Nah, press 1. Kita klik OK. Akan keluar output di datanya. Di sini. Nah, akan keluar ini. Press 1 dan ABS rest. P1 ini dari perhitungan tadi yang kita kolomnya kita centang yang bagian unstandardized itu akan keluar P1 dan P1. Sedangkan ABS rest-nya ini adalah hasil compute variable tadi. Kemudian berikutnya kita klik analyze, kita klik regression, linear. Nah, Y-nya ini kita keluarkan, kita ganti dengan ABS rest. Kita masukkan, kemudian kita klik save, itu residualnya kita hilangkan centangnya. Kemudian klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan keluar output seperti ini. Kemudian bagaimana cara membaca uji uh, bagaimana membaca uji heteroskedastisitas dengan Glaser, yakni dengan cara kita melihat di koefisien signifikansinya di di koefisiennya. Nah, kita cari tabel koefisien. Di sini tabel koefisiennya. Ada sig dari X1, sig X2, dan sig X3. Untuk memenuhi uji heteroskedastisitas dengan Glaser, signifikansinya itu harus berada di atas atau lebih besar dari 0,05. Nah, X1 signifikansinya adalah 0,125, X2 0,015, dan X3 0,003. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya X1, variabel X1 dan variabel X2 itu terjadi homoskedastisitas atau telah bebas dari heteroskedastisitas. Karena apa? Karena signifikansinya telah lebih dari 0,05. Sedangkan X3 itu terjadi heteros atau tidak bebas heteros. Karena signifikansinya di bawah 0,005. Oke. Setelah itu tuntas ya untuk uji heteroskedastisitas dengan Glaser. Berikutnya kita akan melakukan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Bagaimana caranya? Ini dengan kita mengklik analyze, kemudian klik non-parametric test. Setelah itu klik legacy dialogs, dan kita cari namanya one sample KS. Kita klik. Setelah itu di test variable list kita masukkan res residual. Nah, kita masukkan res, kemudian kita klik, kita ini sudah sesuai, sesuai. Kemudian kita klik OK. Akan keluar seperti ini outputnya. One sample Kolmogorov-Smirnov test.
Bagaimana cara membaca output dari uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov? Yaitu dengan cara kita fokus di garis bawah, yakni asim sigtotilot. Untuk memenuhi uji asumsi normalitas itu signifikansinya harus lebih dari 0,05. Di sini signifikansinya sudah lebih dari 0,05, lebih tepatnya 0, di sini mohon maaf, di asymptotic toiletnya data ini itu sebesar 0,042, artinya di bawah 0,05. Berarti model regresi ini tidak memenuhi uji asumsi normalitas karena ya di bawah 0,05 tadi. Oke, sudah tuntas uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Berikutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Bagaimana caranya? Itu dengan klik analyze, kemudian klik regression, klik linear. Setelah itu ABS-nya kita keluarkan, kita ganti dengan Y. Nah, kemudian di statistiknya ini kita centang covariance metric, collinear diagnostic, dan Durbin-Hudson. Kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan keluar output seperti ini. Kemudian bagaimana membaca output dari uji multikolinearitas? Yaitu dengan kita fokus di tolerance dan VIF-nya di kolom tabel koefisien ini. Tolerance dan VIF. Untuk memenuhi uji multikolinearitas, maka toleransinya itu harus di atas atau lebih besar dari 0,10. Sedangkan VIF-nya harus berada di bawah 10,00. Di sini variabel X1, X2, dan X3 toleransinya itu semuanya lebih dari 0,10 dan VIF-nya semua itu kurang dari 10,00. Jadi bisa dipahami kalau data ini telah memenuhi uji asumsi multikolinearitas. Jadi model regresi ini telah memenuhi uji asumsi multikolinearitas. Berikutnya, setelah melakukan uji heterogenitas, uji normalitas, dan uji multikolinearitas, kita akan melanjutkan ke uji hipotesis. Sebenarnya untuk uji asumsi klasik ini ada beberapa jenis ya. Ada linearitas, ada heterogenisitas, ada uji normalitas, dan kemudian ada multikolinearitas, dan yang terakhir ada autokorelasi. Berarti ada 5. Tapi dalam penelitian biasanya itu cukup menggunakan 3 saja. Tiga uji asumsi klasik itu sudah cukup. Baik, kita akan lanjutkan ke uji hipotesis. Nah, bagaimana cara melakukan uji hipotesis? Mohon maaf, sebelum untuk melakukan uji hipotesis, kita melakukan uji regresi linear berganda. Nah, karena apa? Karena sebelum kita melakukan uji hipotesis itu dilakukannya dengan menggunakan uji F dan uji T. Nah, data untuk angka yang digunakan untuk mengukur uji F dan uji T itu didapatkan melalui proses uji regresi linear berganda. Jadi sebelum kita melakukan uji F dan uji T atau uji hipotesis, kita akan melakukan uji regresi linear berganda. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengklik analyze, kemudian klik regression, kita klik linear. Setelah itu untuk pertama-tama kita running data variabel X-nya itu satu persatu. Jadi ini variabel X2 dan X3 kita blok dan kita keluarkan. Cukup X1 saja. Setelah itu klik statistik, yang bawah ini kita hilangkan centang.
Setelah itu klik continue dan klik OK. Nah, akan keluar output seperti ini. Begitu juga dengan variabel X2 dan X3. Semuanya kita gitukan dengan cara yang sama. Kita klik regression, klik linear, X1 kita keluarkan, kita ganti X2. Kemudian klik OK. Dan yang terakhir adalah X3. Analyze, regression, linear, X2 kita keluarkan, dan X3 kita masukkan. Kita klik OK. Nah, ini adalah output dari perhitungan masing-masing item variabel. Setelah semua item variabel, ini adalah perhitungan running data masing-masing variabel. Setelah semua variabel kita hitung satu persatu, berikutnya adalah menghitung semua variabelnya. X1, X2, dan X3 itu kita hitung, kita running semuanya secara langsung. Kita regression, linear, kita masukkan X1 dan X2. Nah, di sini saya sudah masukkan semua variabel independen atau variabel X-nya. Setelah itu kita klik OK. Akan keluar output seperti ini. Kemudian bagaimana cara membaca eh, bagaimana cara membuat kesimpulan dari uji regresi linear berganda, atau bagaimana interpretasi dari uji regresi linear berganda? Kita lihat di model summary-nya. Model summary R dan R square. Nah, R-nya di sini adalah R dari X2, X1, dan X3 adalah 0,967. Patokannya di sini. Nah, 0,00 sampai 0,1 sangat rendah. 0,20 sampai 0,9 rendah. 0,40, 59 sedang, 60, 79 kuat, dan 80 sampai 1 itu sangat kuat. Di sini tadi R-nya itu sebesar 0,967, yang berarti memiliki korelasi yang sangat kuat. Artinya, variabel X1, X2, dan X3 itu memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap variabel Y. Kemudian berikutnya kita membaca R square-nya. R square-nya itu adalah 93,4%. Artinya 93, artinya variabel X1, X2, dan X3 itu memiliki berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap Y. Begini, variabel X2, X1, dan X3 berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 93,4%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model regresi. Berapa sisanya itu? Sebentar saya hitung ya. 100 kurangi 93,4. 6,6%. Jadi variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh sebesar 93,4% terhadap variabel Y, dan sisanya yakni 6,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model. Baik, ini adalah interpretasi dari analisis uji regression yang berganda. Berikutnya kita akan melakukan uji F dan uji T. Nah, bagaimana caranya? Untuk uji F, kita fokus di tabel ANOVA. Kita lihat F-nya. Ini adalah 546,377. Sebelum kita menentukan uji F, kita siapkan dulu tabel F-nya. Di sini saya sudah menyiapkan tabel F-nya. Nah, ini tabel F. Baik, kemudian kita tentukan. Kita lakukan uji F.
Ketentuan uji F. Jika nilai hitung kurang dari F tabel atau nilai sig lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat H0 diterima. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai sig kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat H0 ditolak. Jadi di sini kita perlu untuk menemukan F tabelnya. Tadi F hitungnya kita temukan di sini sebesar 546,377. Ini adalah F hitung. Sedangkan F tabelnya kita cari di tabel. Mencarinya bagaimana? Ini. Sebelum kita mencarinya di tabelnya, kita perlu menentukan N1 dan N2-nya dulu. N1 rumusnya sama dengan K dikurangi 1 dan N2 sama dengan N dikurangi K. K adalah jumlah variabel. Di sini saya menggunakan 4 variabel X1, X2, X3, dan Y, dan jumlah sampel. N-nya adalah jumlah sampel. Jumlah sampel saya tadi adalah jumlah 119. Oke, jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian 119 sampel dikurangi variabel 4 sama dengan 115. Nah, N1-nya kita temukan sebesar 3. N2-nya sebesar 115. Kita cari di tabelnya. N1 3, N2 11. N1 itu, ini adalah N1. Kemudian N2-nya adalah ini, di bawah ini. Nah, tadi N2 kita adalah 115. Kita cari 115. Nah, ini. Kemudian N1-nya adalah 3. Jadi, nilai F tabelnya adalah 2,68. Nah, nilai F tabel adalah 2,68. Jadi, kesimpulannya di sini F hitung dari data ini adalah 404,676. Mohon maaf salah. F hitung dari tabel ini adalah 546,377. 546,377 lebih besar dari F tabelnya yaitu 2,68. Dengan tingkat signifikansinya adalah 0,00, ya. Signifikansinya adalah 0,00, yaitu kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas, variabel independen, variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y. Itu adalah uji F. Berikutnya kita akan melakukan uji T. Nah, bagaimana cara melakukan uji T? Caranya yaitu juga sama. Kita siapkan dulu tabel T-nya. Ini adalah tabel T-nya. Sudah saya siapkan tadi. Nah, kemudian kembali di sini. Untuk uji T, kita fokus di tabel koefisien. Tabel di bawah ANOVA. Di koefisien yang kolom T dan signifikansi. Cara menghitungnya bagaimana? Sebelumnya ini adalah ketentuan uji T atau uji parsial. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel atau nilai sig lebih dari A, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yang terima. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai sig lebih dari A, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau H0 ditolak. Hipotesisnya dari penelitian ini adalah variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Dan variabel X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Jadi, ini adalah hipotesis dari penelitian ini. Kita akan menguji ketiga hipotesis ini. Ketiga-tiganya ini one tell ya, karena sudah dihipotesiskan. Kalau two tell biasanya itu memiliki pengaruh, tapi pengaruhnya belum tahu.
positif atau negatif, jadi tulisnya berpengaruh gitu aja. Cuman karena ini sudah ditulis berpengaruh, positif, 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 berarti ini adalah one tail. Oke, cara menghitungnya adalah cara menentukan F tabelnya adalah sebelumnya kita ada rumusnya, itu N dikurangi K. N adalah jumlah sampel dikurangi K, jumlah variabel. Jumlah sampel saya adalah 19 dan variabel yang digunakan adalah 4, variabel X1, X2, X3, dan variabel Y. 119 dikurangi 4 sama dengan 119. Kita cari di tabel T-nya, 115. 115. Nah, untuk yang atasnya ini adalah A-nya ya. A itu tingkat kepercayaannya dari penelitian ini. Kita cari di tabelnya, 115. 115 di 0,05. 1,658. Jadi di sini nilai T tabelnya adalah 1,658. 1,658 dan T hitungnya adalah masing-masing X3 9, X1 7, dan X2 4. Kita uji di sini. Hasil hipotesis untuk yang hipotesis 1. Nah, hipotesis 1. Nah, caranya bagaimana untuk menginterpretasikannya? Di sini nilai T hitung dari X1 adalah 7,119. 7,119. Yang artinya adalah nilai T hitung lebih besar dari T tabel 1,658. Kemudian untuk signifikansinya untuk X1 adalah 0,000, yang artinya lebih kecil daripada 0,5. 0,00 lebih kecil dari 0,05 tingkat kepercayaannya tadi. Maka hipotesis 1 variabelnya itu bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau H0 ditolak. Maka variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau H0 ditolak. Artinya di sini berpengaruh positif ya. Kemudian berikutnya adalah hipotesis dari X2. Nilai T-nya, nilai T hitungnya di sini adalah dari X2 4,123.
4,123. Artinya lebih besar dari T tabelnya 1,658, dengan signifikansinya di sini adalah 0,0, yang artinya lebih kecil dari tingkat kepercayaannya 0,05. Maka variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat H0 ditolak. Kemudian hipotesis 3 dari X3 juga kita teliti. Kita lihat nilai T hitungnya dari X3 adalah 9,928. Besar sekali. 9,928. Lebih besar dari T tabelnya 1,658, atau dengan signifikansi 0,00 tadi ya signifikansinya. Ya, 0,00. 0,00. Atau artinya kurang dari 0,05. Maka variabel X3 juga berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Artinya H0 ditolak. Nah, berarti ketiga hipotesisnya telah teruji dengan uji T itu benar. Ketiga-tiganya itu berpengaruh positif karena ketiga-tiganya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y-nya. Baik, begitulah penjelasan dari saya mengenai materi statistik dengan uji validitas reliabilitas, uji asumsi klasik dengan heteroskedastisitas, normalitas, dan multikolonialitas, dan juga uji hipotesisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.